Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dengan semangat, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema keistimewaan di waktu asar. Akan kita lanjutkan lagi ya. Karena begini, masih banyak mungkin orang yang sering berbuat keji atau semena-mena ke orang lain. Nah apakah kalau kita menjalankan sholat 5 waktu, terutama sholat asar, bisa membuat kita jauh dari sifat itu? Bagaimana Ustadz Syam untuk penjelasannya? Abe guru-guru yang dimuliakan Allah, Habib Muhammad, Ustadz Maulana, jamaah di studio, jamaah di rumah, surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Utlu ma إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran. Dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, yakni salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini diturunkan langsung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW agar senantiasa mendirikan salat dan perintah salat tersebut sampai kepada kita semua sebagai khairu ummah, sebagai umat yang terbaik di antara yang membuat kita menjadi umat yang terbaik karena Allah memberikan kita hadiah salat 5 waktu. Maka dalam ayat ini diajarkan bahwa utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Pelajarilah Al-Quran, nikmati Al-Quran. Ketika engkau menikmati kalam Allah, maka pada saat itu setelah itu engkau dirikan salat. Maka salatmu itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ibu, Pak, kira-kira nih ya, kalau dihitung-hitung, kalau kita salat Allahu Akbar, kan kita sholat itu tidak menjadi rukun khusyuk itu. Tapi khusyuk itulah yang menjadi tolak ukur kualitas sholat kita. Kira-kira kalau mau diukur seberapa khusyuk sih sholat kita itu. Maka mungkin ada yang mengatakan saya khusyuknya paling 10% Ustadz. Saya khusyuknya paling 20%. Kalau pas udah sujud tuh udah lupa ini berdiri atau tahiyat ya. Kalau pas sujud tuh udah lupa ini udah rakaat terakhir atau baru 3 rakaat ya. Subhanallah, khusyuknya sih saya cuma 20% atau 30%. Maka jawabannya adalah ketika ada orang yang mengatakan, oh ada orang sholat tapi tetap berbuat keji dan mungkar. Bukankah sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Maka jawabannya, seberapa besar khusyukmu dalam sholatmu, maka sebesar itu pula efek daripada mencegah perbuatan keji dan mungkarnya. Ada orang khusyuknya 10%, maka 10% pula dicegahnya daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi orang yang sholatnya 100% khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang 100% tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Pernah enggak Nabi zalimin orang? Enggak pernah. Pernah enggak Rasulullah nyakitin orang? Enggak pernah. Pernahkah Rasulullah SAW membuat orang jengkel kepadanya? Tidak pernah. Baginda Nabi adalah orang yang paling tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar karena baginda Nabi adalah orang yang 100% khusyuknya salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang STMJ, salat terus maksiat jalan. Ada orang STMJ, salat terus menzolimi orang tetap jalan. Berarti kekhusyukan dalam salatnya perlu dipertanyakan berapa persen. Ada orang 0%. Yang penting sholat. Inilah yang habis sholat keluar masjid langsung berbuat zalim. Apa itu? Dia colong sendalnya orang. Ya Allah.
Keluar masjid langsung berbuat zalim. Marahin semua orang, petugas masjid dimarah-marahin, apa segala macam disakitin perasaannya orang. Keluar di jalan, pulang dari masjid malah nyakitin perasaan istrinya, dibentak-bentak istrinya. Maka perlu dipertanyakan apakah hati kita khusyuk kepada Allah ketika kita sholat. Berarti orang yang menjaga kualitas sholatnya itulah yang benar-benar akan terjaga daripada perbuatan keji dan mungkar. Lihat para sahabat Nabi SAW, lihat para salafus soleh, ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka menjaga kualitas sholatnya sehingga berefek setelah sholatnya. Jadi bukan hanya pada saat sholatnya, tapi keluar dari sholat itu berefek kepada kehidupan sehari-hari karena ketika sholat dia benar-benar menghadirkan Allah di dalam dirinya. Berarti faktor khusyuk yang paling utama. Iya, subhanallah. Apa yang bisa membuat kita khusyuk? Salah satunya belajar tentang sholat itu sendiri. Hari ini pasti bertambah khusyuk sholat asarnya. Kenapa? Amin. Karena tahu ternyata sholat asar itu utama. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Siap, Siap. sama-sama. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah. Semoga semakin menambah kekhusyuan kita ya, semakin menambah nikmatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin. Oke, sekarang aku mau ngasih kesempatan lagi untuk bertanya, tapi tunggu deh, masuk dulu aja ya ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kenapa aku bilang tunggu dulu? Aku masih penasaran sama ibu ini, maaf ibu. Semoga anaknya nonton ya, jadi ibu gak perlu khawatir lagi anaknya untuk ninggalin sholat. Semoga Ya, kebuka Mas. mata hati semuanya ya. Gini deh, ibu karena tadi ibu udah sedih, sekarang ibu udah senang lagi. Semoga ya, ibu aku kasih kesempatan buat nanya nih, pertama nih ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sini. Oh, tuh dapat bonus lagi di tengah lagi. Sama ibu. Nama saya Ibu Endang. Ibu Endang. Ibu Endang, ya udah Ibu Endang mau nanya apa deh? Bagaimana Pak bisanya sholat asar itu menjadi salah satu sholat wajib yang memiliki keutamaan yang lebih dari sholat yang lain Pak Ustadz? Oh dijawab Ustadz, biar Ibu Endang gak sedih lagi. Ya, Terima kasih banyak ya Bu Enda. terima kasih Bu Endang, silakan duduk. Keistimewaan salat asar. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk di satu malam dan melihat bulan begitu terang bulan kan. Wah, kata Nabi, kelak nanti engkau akan melihat Tuhanmu dengan jelas sama seperti engkau melihat bulan. Makanya jangan engkau tinggalkan salat subuh dan salat asar. Kenapa? Ternyata yang disebutkan itu pada saat itu jamaah. Jamaah. Mudah-mudahan kita bisa melihat Allah begitu jelas. Itu salah satu keutamaannya. Maka disebutkan salah satu keutamaan salat asar adalah kita akan bisa melihat dengan jelas Allah. Amin. Ya Allah, amin. Dan itu kenikmatan terbesar. Ibu datang saja ke sini melihat langsung Habib, Ustadz Sam, Mas Soni, apalagi saya. Oh, Itu pasti senang kan? senang. Sampai antri untuk datang ke sini kan? Masya Allah, Padahal gratis kan? gratis. Kenapa? Itu kebahagiaan tersendiri. Apalagi bisa melihat Allah langsung. Masya Allah. Maka perbanyaklah tasbih. Perbanyaklah tasbih. Maka kalau ditanya, Ustaz gimana? Kalau anakku rajin sholat. Ya, Coba jagain sholat asarnya anak dan sholat subuhnya. Kalau sholat subuh dan asar bisa dilakukan, yang lain-lain gampang. Masya Allah. Subuh ketiduran, duhur. Hetikus Endang, Hetikus Endang. Bukan. Bukan. Subuh ketiduran, duhur kesibukan, asar di perjalanan. Nah, bukan Hetikus Endang. Oh ya, siap. Kirain Hetikus Endang lagi. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Masya Allah, kata Ustadz Maulana kalau subuh kita lancar banget jalaninnya, asar lancar banget jalaninnya, semua ibadah yang lain sholatnya bisa lebih gampang lagi ya. Semoga semuanya 5 waktunya wajib dijalankan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Bu, sudah bertanya ya. Masya Allah.
Ibu Hetikus Endang. Ibu mau nanya nggak? Boleh. Silahkan berdiri. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Endang Setiasi. Sama. Endang dua. Endang 2. Iya Pak. Endang 1, Endang 2. Saya mau bertanya sama Habib Muhammad. Oh iya, siap. Nanya apa sih? Apa benar Habib, kalau kita melakukan sholat asar dengan tepat waktu, kita akan terhindar dari sifat munafik. Tapi kenapa kita udah melakukan sholat asar dengan tepat waktu, tapi sifat kita masih jelek? Itu gimana Bib? Kenapa Bib? Oh siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangannya untuk Ibu Endang. Terima kasih sudah bertanya ya. Bagus banget pertanyaannya. Masya Allah, artinya ada sholat-sholat yang semua kita lakukan itu bisa menghindarkan kita daripada sifat munafik. Kan tadi Ustadz Syam, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pertama yang harus kita pahami, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah diri kita daripada perbuatan mungkar. Cuman ada khilaf di sini. Bukan khilaf pengertian. Tadi Ustaz Syam Masya Allah menyampaikan ini berkenaan dengan munafik. Artinya bagaimana sih sholat itu bisa mencegah kita daripada perbuatan mungkar atau terhindarkan daripada sifat munafik. Artinya fisolah. Jadi orang lagi sholat Allahu Akbar. Saat itu, nah kan inna sholata tanha. Makanya orang itu banyak disuruh untuk ibadah sholat. Daripada dia ngobrol sholat. Ketika lagi mau buat maksiat misalnya pokoknya dia sholat. Lagi sudah ada punya sifat-sifat, oh saya ini munafik, sholat. Kenapa? Orang lagi sholat nih, Bu. Nunggu ya? Oh iya. Orang lagi sholat itu dia terhindar daripada sifat munafik, lagi sholat. Artinya inna fis sholat. Jadi ulama mengatakan apa sih maksud daripada kalimat yang mengatakan bahwasanya sholat itu bisa mencegah dia daripada perbuatan mungkar termasuk munafik. Ya orang lagi sholat itu nggak mungkin dia berbuat dosa. Betul atau tidak? Tapi ada dua makna. Makna yang lain kalau betul-betul dia rajin sholat seperti dikatakan dijelaskan oleh guru kita 10%, 1%, 0%. Ketika orang betul-betul rajin sholat maka terhindarkan diri dia daripada dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri dia akan terhindar daripada perbuatan dosa dan sifat-sifat daripada munafik. Sekarang kita udah sholat. Betul ibu-ibu ya? Betul. Jadi ketika orang lagi sholat. Orang sholat, sabar Ustaz Maulana. Jangan nyeletuk. Iya, udah gatal ya. Orang lagi sholat, dia udah rajin sholat nih. Rajin sholat. Tapi kok masih punya sifat jelek. Ini masalahnya. Rajin sholat, jeleknya juga Punya. rajin. Sama. Rajin sholat jeleknya Rajin. Berarti bisa dipertanyakan sholatnya. Mungkin sholatnya tidak sesuai rukun. Tidak sesuai syarat. Kurang khusyuknya dan sholatnya kurang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kan sholat kalau di depan orang sudah seperti malaikat. Depan orang. Ya, artinya sholat depan orang sudah bagus banget. Tapi kalau sholat sendiri itu diri kita, aib kita itu. Aib kita yang paham. Kalau sholat sendiri sudah sembarangan kita sholat sendiri. Aduh, Nah makanya terkadang tidak bisa merubah sifat kita jelek. Saya ingat guru-guru saya itu memang betul-betul kita perhatikan sholat berjamaah dan sholat sendiri khusyuk. Maka sifatnya bagus. Akhlaknya bagus, adabnya bagus. Oh berarti kalau mau diperbaiki sifat kita, perbaiki dulu sholat kita ya. Betul, Masya Allah. berjalan bareng lah. Terima kasih Habib Muhammad Syahab untuk jawabannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah. Terima kasih Bu Endang sudah bertanya ya. Ada lagi yang namanya Endang di sini? Ada? Enggak ada, udah cukup 2 aja ya. Nanti Endang semua yang datang lagi. Ibu, bagus namanya, Masya Allah, tabarakallah. Ibu boleh bertanya. Ibu namanya siapa Ibu?
Udah nyala kok, nggak usah dipencet-pencet. Mati. Oh, ibu sih tadi pencet. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Ar-Rahmat Bulusari, Bulakambang, Brebes mau bertanya Ibu kepada... namanya siapa? Belum, Belum. perkenalkan ya. Iya. Nama saya Ibu Jinani dari Nani. Bulusari, Bulakambang, Brebes. Mau bertanya kepada Bapak Ustadz Sam. Boleh. Tapi karena ini terakhir saya minta tambahan satu ya. Oh iya. Bisa tambahan pertanyaan. Siap, Ibu. Boleh. Boleh. Pak Ustadz Sam. Pertama. Ya, yang pertama. Apakah kalau kita meninggalkan sholat asar Ya. itu bisa kehilangan keluarga, Ya. harta atau amal solehnya? Ya. Pertanyaan yang kedua, Ya. misalkan di Brebes ya Pak, maghrib ini kan sekarang 6:30 kurang Oke. 5 menit. Sedangkan saya dalam perjalanan Oke. itu 5:30. Bisakah saya menjalankan sholat asar? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Silakan dijawab Ustadz Syam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152-153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja Allah mengingat kita. Ada yang diriwayatkan bahwa kalau engkau berjalan menuju Allah, maka Allah akan berlari menujumu. Engkau mendekat kepada Allah, Allah lebih mendekat lagi kepadamu. Kalau kita mengingat Allah, maka pada saat itu Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sedang kita berbuat dosa saja, Allah masih memperhatikan kita, apalagi ketika kita menjaga sholat kita. Maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan juga sholat. Ada orang yang berani meninggalkan sholat, maka apa ancaman bagi orang tersebut? Apakah dia sama saja kehilangan daripada keluarganya dan hartanya, bahkan amal solehnya? Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, man taraka salatal asri, siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita amaluh, maka terhapuslah amalnya. Di riwayat yang kedua disebutkan, man taraka salatal asri muta'ammidan, faqad uhbita amaluh, siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat asar, maka habis amalnya. Subhanallah, bukankah Nabi SAW pernah mengingatkan, tahukah kalian para sahabatku tentang siapa orang yang rugi, yang bangkrut? Maka mereka mengatakan yang bangkrut, yang habis hartanya. Kata Nabi, bukan yang habis hartanya, tapi yang habis amalnya. Habis pahalanya. Sedangkan ada orang yang habis pahalanya disebabkan meninggalkan sholat asar. Dijelaskan oleh para ulama kita. Bagaimana maksudnya? Kalau ada orang dalam satu hari meninggalkan sholat asar, maka habis amalnya hari itu. Tapi kalau ada orang senantiasa meninggalkan sholat asar, maka habis seluruh amalnya. Semuanya amalnya habis karena dia meninggalkan sholat asar. Kalau ada orang meninggalkan sholat asar dan meremehkan sholat asar, bukan lagi habis amalnya, tapi keluar dari Islam alias murtad. Kapan orang meremehkan apa yang diwajibkan oleh Allah, maka dia auto keluar dari Islam, mesti dia bersyahadat kembali, mesti dia mengembalikan daripada keimanannya. Maka nyambung dengan pertanyaan kedua, semepet apapun waktumu, kerjakan sholat asar. Waktu sholat asar yaitu dari adzan asar sampai adzan maghrib. Jadi kalau belum adzan maghrib masih bisa sholat asar. Kalaupun tidak sampai udah adzan maghrib, maka bisa dengan cara mengqadha
sholat. Tapi kalau ibu dalam perjalanan, jawabannya bisa dengan jamak qasar. Maka pentinglah kita untuk belajar, ngaji. Jangan ikut majelis taklim pada saat mau syuting Islam itu indah saja. Tapi datanglah ke majelis taklim, pelajari tentang sholat, utamanya ketahui keutamaan tentang sholat. Maka orang yang sangat merugi adalah mereka yang sudah kehilangan amalnya, kehilangan pahalanya, lalu dia kehilangan harta dan juga keluarganya. Terima kasih Ustaz Syam untuk Iya. penjelasannya. Terima kasih jamaah yang sudah bertanya. Boleh tepuk tangannya, Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini akan ada pertanyaan yang akan aku bacain dari jamaah yang ada di rumah. Siapa tahu nih pertanyaannya bisa mewakili kita semua. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.